kepedulian saya terhadap masyarakat Bengkong Batu Ampar, karena latar belakang saya kan di yayasan sosial Rangawak Peduli. Jadi dapat amanah saya dari PKS. Ya sebetulnya saya juga nggak ada trik-trik khusus, cuman trik saya ya nawaitunya tuh niatnya melanjutkan kepedulian lah. Ya sudah, sebetulnya pada awalnya saya ya nggak perlu lah Pak saya jadi caleg, tapi setelah saya pikirkan ya udah saya ambil kesempatan ini. Kata di PKS, amanah jangan diminta, diberi jangan menolak katanya kan. Saya terima dengan niat sudah. Yayasan atau sekolah swasta itu sehingga masyarakat yang tidak tertampung di negeri bisa kita sekolahkan di swasta itu. Nah ini juga menjadi persoalan-persoalan tersendiri. Nah ke depan kalau kita menjadi dewan, ya mungkin hal-hal ini yang akan kita lakukan, Mas. Ya, apalagi sekarang yang PPDB ini mendekati momen politik, masuk semua berarti kan? Betul. Ya, 126 orang untuk Memilih Kecamatan Batu Ampar Bengkong, dan yang akan diambil nanti sebagai pemenangnya itu hanya 7 orang, hanya loh. Ya. Ya, artinya yang incumbent sekarang yang ada 8 pun harus sudah tereliminasi 1 orang gitu loh. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Baik, Tribuners, saya akan langsung ke Pak Ahmad dulu. Sebagai penantang nih Pak. Kira-kira Pak, persoalan apa yang dihadapi oleh warga di Dapil 2? Jadi perasaan sosial masyarakat yang mungkin yang akan diperjuangkan nantinya di Dewan. Terima kasih. Seperti yang telah berulang selama berapa periode ini, 2004, ya masalahnya tetap itu juga. Masalah kesejahteraan, infrastruktur. Nah itu sebetulnya siapa saja yang jadi anggota Dewan, itu sudah merupakan kewajiban. Tapi dalam hal ini bukan sebagai tugas anggota Dewan, itu sebetulnya sudah dimasukkan anak sekolah, itu nggak ada tugas anggota Dewan. Nah cuman itulah masyarakat kita kan begitu. Harusnya 2024 ini kita mulailah memberi dedikasi kepada masyarakat itu. Apa sih yang sebenarnya tugas dan tanggung jawab anggota Dewan itu? Bukan untuk begini begitu. Jadi lebih maksimal anggota Dewan yang duduk itu memerankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Itu saja. Jadi untuk kami dari PKS, ya kalau menghadapi 2024 itu sebetulnya biasa-biasa saja gitu. Karena PKS ini, saya caleg ini dari PKS itu kan merasa diuntungkan karena PKS itu saya merasa sudah menyediakan infrastruktur yang lengkap lah. Karena sebagaimana kita ketahui PKS itu dari periode ke periode itu nggak ada bukar-bukar pasang lah, karena kami di PKS itu kan istilahnya itu kaderisasinya tuh cukup bagus, alhamdulillah. Mungkin yang partai lain juga Pak, dari Pak Udin PDIP juga bagus. Jadi ada beberapa partai yang diuntungkan caleg-calegnya itu dari infrastruktur yang sudah terbangun oleh partainya. Jadi PKS pun sudah punya masa gitu. Jadi sekarang itu ada caleg yang mungkin penguatan aja dari kemampuan pribadi calegnya masing-masing. Sementara modal dasarnya pengkaderan udah cukup bagus dari PKS, itu udah cukup baik. Itu aja dulu. Sementara. Kira-kira apa yang persoalan yang belum terwakilkan oleh masyarakat dari beberapa mungkin wakil-wakil yang sudah duduk kemarin?
Tentu sebagai penantang baru kan harus mempunyai energi yang lebih kuat dan pembeda tentunya, Pak. Betul. Iya. Kalau membahas masalah anggota dewan yang sekarang, ya kita kan bagaimana realisasinya mereka setelah menjabat itu kita kan nggak tahu Ya. persis ya. Cuman untuk persiapkan diri kita sendiri ke depannya, ya tentu kita mempunyai trik pribadi lah. Kalau trik partai itu rasanya udah siap lah di PKS itu, udah lengkap lah. Tapi untuk trik pribadi tergantunglah dengan kondisi masing-masing calegnya. Dan kalau dari saya sendiri, saya bermula bergabung sebagai caleg PKS ini kan, ya memang merupakan perwujudan dari ini rasa kepedulian saya terhadap masyarakat Bengkong Batu Ampar, karena latar belakang saya kan di yayasan sosial Rangawak Peduli, jadi dapat amanah saya dari PKS. Ya sebetulnya saya juga nggak ada trik-trik khusus, cuman trik saya ya nawaitunya tuh niatnya melanjutkan kepedulian lah, ya sudah. Sebetulnya pada awalnya saya ya nggak perlu lah Pak, saya jadi caleg, tapi setelah saya pikirkan, ya udah, saya ambil kesempatan ini, kata di PKS, amanah jangan diminta, diberi jangan menolak katanya kan. Saya terima dengan niat, sudah. Kalau memang ucapan pertama saya nggak membutuhkan jadi anggota dewan ini, berarti kita nggak membutuhkan segala konsekuensinya, baik berupa materi. Begitu saya terima, yaudah, saya akan perjuangkan semua, saya serahkan untuk masyarakat, guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat lebih pribadi terhadap konstituen saya, pemilih saya. Ya kalau masalah yang sifat umum ya tentu program pemerintah juga udah cukup bagus, itu gak akan kurang perjuangan kita. Tapi saya triknya setiap pemilih merasakan beda. Kita buat triknya beda, mereka milih si A dengan milih saya. Trik pribadi. Dari PKS berapa ditargetkan? Kalau target, ya kalau sekarang Bisa merebut berapa sudah suara? dapat satu kursi. Satu kursi. Satu kursi. Tentu saja ya wajar. Kalau di PKS itu kalau target partai itu 2 kursi. 2 kursi. Harus lebih besar. Kalau targetnya 1 ya nggak ada optimis sama sekali berarti ya. Terus kalau masalah suara, PKS itu lagi-lagi diuntungkan sama tadi itu keuntungan alamiah tibanya tuh. Karena dengan infrastruktur yang udah lengkap itu, terus secara alaminya anggota dewan kami yang duduk sekarang, Bu Siti Nurlela itu suaranya kalau nggak salah 1120, jauh dibandingkan Pak Udin itu. Tapi itu satu kemenangan, suatu keberuntungan juga bagi kami yang pendatang baru ini. Jadi di PKS itu 7 caleg itu 6 caleg yang selain dari incumbent itu semangat juangnya tinggi. Karena kami itu merasa punya harapan yang besar. Ya, Bu Siti Nurlela incumbent suara 1100 cuma. Masa sih kita nggak bisa 2000, 2500 kan gitu. Ya. Jadi itu satu keuntungan. Nah, jadi 7 caleg PKS itu tuh semangat juangnya tinggi, ke-7-7-nya itu yang pertama. Yang kedua itu istilahnya di PKS itu saya lupanya tuh apa ya, ada kebersamaan, karena ya pembekalan secara rohani juga, karena di PKS itu tuh kan memang pengkaderannya tuh bagus lah, tambah lagi dipoles dengan jiwa rasa keagamaan, terus ikhlasnya, bahwa apapun yang terjadi nggak duduk pun kita sebagai anggota dewan, selagi itu suatu nilai kebaikan yang kita buat itu nggak ada sia-sianya, pasti menikmati, ada balasannya.
kembali ke ajaran agama, sebesar biji jarah kita berbuat baik, akan kembali kebaikan kepada kita. Nah, PKS mudah-mudahan kami semua caleg itu berharap ya siapapun yang duduk, yang berkontribusi menyumbang suara, ya pasti setiap kebaikan yang dibuat oleh anggota dewan yang duduk nanti akan menjadi amal jariah juga bagi caleg-caleg yang lain walaupun nggak duduk. Ya. Jadi semangatnya itu cara apa yang ada pada kami di PKS. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya ke Pak Tarmizi. Apa Pak selanjutnya Pak? Kira-kira. Siap. Tadi kalau PKS sudah menyampaikan seperti itu, kalau kami sendiri di Partai Gelora ini kan merupakan partai yang baru nih Mas. Kita baru berdiri selama 3 tahun dan tentu kita itu optimis. Nah, gagasan-gagasan yang sering kita sampaikan ke masyarakat, apakah itu Ketua Umum kita Anies Mata, maka Partai Gelora ini tetap optimis untuk menjadikan Indonesia itu sebagai superpower baru. Nah, tentu ini harus menular juga kepada kader-kader partai bahwa bagaimana untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru itu kan harus dimulai dari bawah, mulai dari masyarakatnya, terus caleg dan lain sebagainya nanti, dan sampai ke pusat tentunya itu kan harus sejalan semua. Maka dari itu kami dari Partai Gelora senantiasa memberikan opini kepada masyarakat bahwa Indonesia itu kita bisa menjadi superpower. Nah, di Batam ini khususnya di Dapil 2 kan kita tahui dari 8 anggota dewan ini, ya mohon maaf, dari perkembangan ya khususnya saya tinggal di daerah Batu Ampar, tentu infrastruktur kita lihat seperti di Meljam bertahun-tahun terbengkalai kan, belum jalan itu sampai sekarang, ya mungkin karena mendekati pemilu ini baru akan direalisasikan. Tentu ini membutuhkan satu gagasan-gagasan. Janganlah karena kita baru mau memilih barulah diperbaiki dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Dan tentu kita sebagai anggota dewan juga memiliki tugas dan wewenang nantinya. Salah satu diantaranya adalah membuat undang-undang. Nah, kalau saya melihat khususnya di Batu Ampar misalnya seperti pemakaman ini Mas. Ya. Kita ada di Meljam itu kan sudah mau penuh itu Mas. Jadi bagaimana pemakaman itu ke depan kita berpikir nanti kalau kita meninggal di mana kita mau dimakamkan. Tentu ini kan harus ada undang-undang yang mengatur tentang pemakaman itu. Perda ya. Perdanya. Nah, sejauh ini kan warga yang meninggal di daerah Batu Merah, Tanjung Sengkuang, kan dikuburnya di situ gitu. Dan bahkan di sistem yang sendiri pun itu kan juga alokasi lahannya pun sudah hampir habis kan, ada diberikan lahan baru oleh wali kota yang dimanfaatkan untuk pemakaman itu. Nah, ini juga menjadi konsen kami. Kalau saya menjadi anggota dewan tentunya harus membuat terobosan-terobosan seperti ini gitu loh, yang memang yang belum terpikirkan bagaimana kita bisa mentuntaskan itu. Jangan sampai warga dibiarkan terbengkalai bertahun-tahun, baru ketika ingin pemilu baru dilaksanakan itu. Gitu Mas. Kalau di Gelora sendiri ini kita kan ada 7 orang ya sekarang. Tadi disampaikan ini sangat menantang nih, dari 8 menjadi 7 gitu lah. Ini kan satu tentu pertarungan yang luar biasa. Nah, kalau di Partai Gelora sendiri itu caleg-calegnya sendiri itu kita sudah membagi zonasi dan membagi lini. Saya sendiri di kalangan mubalik,
Saya sekretaris PMB Kecamatan Batu Ampar. Dan pengurus-pengurus masjid juga tentu kita lebih domain di situ. Dan terus ada lagi Fahrizal, anak muda yang ketua Karang Taruna Batu Merah. Terus ada lagi Dedi Andreas, itu juga pemuda tempatan di Tanjung Sengkuang. Nah, ada Bentar, Ayu dan lain sebagainya itu. 7 orang ini memang sudah memiliki pos masing-masing. Saya di Mubalik, terus ada di milenialnya Dedi, terus ada di pekerjaannya Fahrizal, dia kan ketua Karang Taruna tentu mempunyai link-link di ini. Terus ada di pengusahanya seperti Bentar, dia seorang pengacara juga, Mas. Jadi tentu ini kita pikirkan bagaimana memang meskipun kami partai baru, kami tetap optimis untuk merebut kursi di Dapil 2 ini. Mungkin itu untuk awalan, Mas. Terima kasih. Oh, berarti di Gelora sudah dibagi ya, sehingga tidak terjadi misalnya persaingan ketat antara caleg sesama Gelora. Iya, betul. Karena memang kalau pada dasarnya kita itu satu kesatuan, ya. Okay. Bagaimana kita berjuang itu yang memang untuk memperebutkan kursi itu. Jangan belum kita bertarung kita sudah bertikai di dalam. Itu yang terjadi di partai-partai lain. Yeah. Itu bagaimana mau kita memikirkan masyarakat kalau di saat bertarung saja kita sudah bertikai gitu. Yeah. Nah, Gelora sendiri itu membangun itu gitu loh. Yeah. Jadi memang kita ide-ide dan gagasan-gagasan seperti ini yang kita bangun gitu. Biasanya Gelora sama PKS itu irisan loh. Kalau dilihat dari struktural memang kan ketua umum kita kan Anies Mata kan memang mantan presiden di PKS tentunya. Ya kita nggak merasa beliau ini adalah musuh kita, tidak gitu loh. Tapi tetap kita berteman dan sebagainya. Saya ketua DPC Batu Ampar ini Nasrun itu masuk Bacalek juga. Itu kami sih kalau ada pengajian pun sering kami berdampingan dan lain sebagainya. Tidak hanya di PKS saja, Mas. Partai-partai lain pun tetap PKB dan lain sebagainya. Itu. Termasuk di abang kita PDI Cak Nuryanto waktu saya ada safari Ramadan di Jodo, saya memberikan tausiah saat itu di sana. Beliau datang memberikan bantuan sarung saat itu dan silaturahmi. Saya memberikan tausiah karena saat itu tugas saya untuk kultum di masjid itu. Tapi tetap kita jalin dan komunikasi ini tetap ini. Karena kita menganggap partai-partai lain itu bukan musuh, tetapi adalah sebagai sahabat. Karena kita memang kolaborasi ini, Mas. Jadi bagaimana Indonesia itu bisa maju kalau di partai-partai saja kita sudah bertikai, tapi kita merangkul seperti itu. Jadi menarik yang soal lahan pemakaman itu. Apa selama ini nggak pernah disuarakan, Pak? Tentu sudah disuarakan, termasuk saya juga sering kita bergaul dengan MUI Kota Batam ataupun di provinsi, bahkan pengurus di Setem yang itu meminta fatwa kepada Pak Yai Lukman Rifai terkait tentang bagaimana pemakaman itu kalau berdiri misalnya, karena untuk menghemat lahan ini kan. Karena kan pasti lahan sekian hektar itu akan habis. Setiap hari ada meninggal sekian. Berarti ada batasannya sampai sekian. Nah kalau ini tidak kita ambil solusi, tentu untuk pemakaman ke depan kita mau dimakam di mana? Itu tentu harus ada solusi nanti ke depan. Kalau siapapun yang jadi, ya mungkin dari kami salah satu yang kami perjuangkan itu. Gitu. Itu di lain yang lain gitu, Mas. Tapi menjadi konsen termasuk di situ. Atau itu melihat suatu peluang, oh ini belum digarap partai lain, jadi saya masuk pakai ini. Seperti itu apa yang di pandangan Gelora? Tidak juga. Karena kalau kita berbicara tentang misalnya pendidikan pun masih tetap seperti itu. Ketika PPDB saat masyarakat ini kan pasti masih ada riak-riak, anak saya tidak diterima di sini dengan zonasi dan lain sebagainya itu. Itu kan ini menjadi persoalan-persoalan juga. Tapi kenapa kami bukan berarti kami tidak ke sana tetap. Justru kami kan, saya bergerak juga di pendidikan. Saya ketua komite
MI Darul Ihsan. Di sekolah Yayasan Darul Ihsan itu kan swasta, Mas. Nah, kan ini pemerintah itu lebih fokus menyarankan anak-anak sekolah di negeri. Sedangkan di swasta sendiri untuk lokal dan sebagainya itu kan masih cukup. Namun karena pemikiran biaya dan lain sebagainya, nah bagaimana pemerintah ini bisa memberikan subsidi kepada yayasan atau sekolah swasta itu sehingga masyarakat yang tidak tertampung di negeri bisa kita sekolahkan di swasta itu. Nah, ini juga menjadi persoalan-persoalan tersendiri. Nah, ke depan kalau kita menjadi dewan, ya mungkin hal-hal ini yang akan kita lakukan, Mas. Gitu. Ya, apalagi sekarang yang PPDB ini mendekati momen politik, masuk semua berarti kan? Betul. Saya ke Bang Udin. Bang, sebagai incumbent ini Bang, kira-kira melihat peta persaingan segala macam ya, terus masalah-masalah apa yang akan diangkat kembali sehingga nantinya bisa kembali duduk di Engku Putri. Ya, jadi sebelumnya ya kita kan harus memahami dulu, harus memahami tujuan kita nih kemana nih, ya, untuk di lembaga legislatif. Tentu kita sebelum kita memasuki lembaga itu, kita harus tahu dulu apa sih tupoksinya, ya. Karena apa? Kalau saya mau ngomong kasarnya kira-kira begini, anggota dewan itu dipilih masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, harus ngomong gitu loh. Jadi dia digaji itu untuk ngomong, bukan untuk dia datang duduk diam dapat duit, bukan seperti itu. Nah, makanya saya perlu sampaikan dulu tugasnya dulu, tupoksinya apa. Nah, karena ini kan menyangkut 3 nih, ya, legislasi, ya, budgeting, kemudian controlling. Artinya di legislasi kita itu dituntut untuk membuat satu aturan, ya, mulai dari itu ranperda sampai kepada perda yang harus betul-betul bisa dijalankan, diterapkan. Karena ya kita harus akui juga ada beberapa perda, ya, yang masyarakat anggap itu mandul gitu loh, nggak berjalan, ya kan? Nah, ini kan menyia-nyiakan keuangan negara namanya. Pemborosan kalau menurut saya. Nah, kemudian di saat setelah perda itu terbentuk, sudah ditetapkan, sudah diketuk, itu kan biasanya ada sosialisasi dulu dia ke masyarakat. Setelah itu ketika ada pelanggaran yang dilakukan, pasti akan menuai sanksi. Ya, baik itu denda, apa tipiring atau apa, itu biasanya kalau perda gitu. Nah, di dalam menjalankan perda itu tadi tentu ada controlling. Itulah tugas-tugasnya gitu. Nah, controlling ini juga seperti itu. Apa tugas di perda saja, Pak? Enggak, termasuk di budgeting. Artinya begini, ketika dilakukan pembahasan mengenai anggaran misalnya, ya, itu kita bukan setelah ketok palu udah selesai, bukan seperti itu, enggak seperti itu. Ya, makanya kita juga harus melakukan evaluasi namanya, Mas Tri. Ya. Setelah kita itu ketuk palu, per triwulan kita panggil tuh OPD. Udah sampai di mana? Serapan anggarannya di mana? Capaiannya seperti apa untuk pendapatannya gitu. Karena ini memang harus bisa kita buat berimbang antara pendapatan dengan belanja sehingga tidak menimbulkan defisit di akhir tahun gitu. Ini dulu ya sebetulnya yang dasarnya. Nah, selanjutnya mungkin kalau untuk untuk menggapai atau pencapaian untuk ke sana, ya kita bisa lihat lah, ya. Artinya kalau kami sendiri dari PDI Perjuangan, ya, lewat ketua umum kami maupun dari ketua DPD, ya, secara berjenjang sampai kepada DPD dan saya sendiri di PAC, ya, Mas Tri, ya. Jadi kita itu memang sudah diinikan, artinya tetap bagaimana kita itu semangat gitu loh, semangat. Karena kami memang sudah terbiasa dengan pemilu yang setiap pemilunya itu kursinya kurang tuh, Mas. Contoh misalnya saya sendiri gitu ya. Itu sudah 3 periode. Itu mulai dari 2009. Dulu kami itu sebelum 2009 di 2004 nggak salah saya
itu kita 2 kursi juga gitu. Ya. Ya, tapi kalau saya nggak salah waktu itu masih menggunakan nomor urut. Ya, betul. Ya. Ya. Nah, di 2009 itu 10 kursi. Dari 10 kursi PDI Perjuangan tuh mendapatkan 2 kursi. 2 kursi juga. Ya. Nah, kemudian di 2014 ya, itu kursinya kurang 1 juga, Mas. Ya, tinggal 9 kursi gitu. Tinggal 9 kursi, kita dapat 2 kursi juga gitu. Ya, itu di 2014. Di 2019 itu tinggal 8 kursi. Ya. Ya. Kami dapat 2 kursi juga gitu. Dapat 2 kursi dan kami itu bukan kursi, artinya bukan kursi-kursi terakhir, tidak. Jadi ini yang membuat kami semangat. Nah, untuk 2024 memang ya kursi bisa dikurangi menjadi 7, tapi semangat kami untuk mendapatkan 3 sebagai target utama kami itu tetap kami tanamkan untuk caleg-caleg kami gitu loh. Ya. Dan masyarakat juga perlu kita edukasi juga, Mas. Artinya bagaimana suara-suara mereka ini nggak sia-sia gitu. Jangan nggak kesampaian gitu loh. Ya. Karena kalau mau kita hitung caleg yang akan bertarung ini, apabila setiap partai mencalonkan 7, itu yang bertarung itu 126 orang. Ya. Ya, 126 orang untuk Memilih Kecamatan Batu Ampar Bengkong, dan yang akan diambil nanti sebagai pemenangnya itu hanya 7 orang. Hanya loh. Ya. Ya, artinya yang incumbent sekarang yang ada 8 pun harus sudah tereliminasi 1 orang gitu loh. Ya, jadi makanya dari 126 itu 119 orang harus tereliminasi. Jadi pada kesempatan ini ya di mata lokal corner ya Tribun Batam ini kami masih memasang target tuh 3 kursi. 3 kursi. 3 kursi. Ya, 3 kursi. Seminimal-minimalnya kami bisa mempertahankan 2 kursi gitu. Ya. Karena dengan adanya pengurangan jatah kursi untuk dapil Batu Ampar Bengkong ini yang dipindahkan ke daerah Sebeduk, Bulang Galang dan Nongsa kalau saya nggak salah. Demikian, Mas. Ya. Berarti kalau dari dulu tuh 2, apakah bisa dikatakan suaranya segitu-gitu aja jatahnya gitu, Pak? Artinya gini, bisa dilihat dari kacamata partai lain, wah ini PDIP dari dulu 2 aja berarti stuck di situ. Apa bisa gitu? Pak Ahmad mungkin bisa memberi tanggapan. Peluangnya gimana tuh, Pak? Kalau saudara kita dari PDIP ini, walaupun dapat 2, kita melihatnya dari luar PDIP ya, itu sebuah satu yang plus ya, satu yang luar biasa. Walaupun kursinya berkurang, tetap dapat 2, itu berarti persentasenya naik loh. Ya. Nah di situ. Jadi kalau ya nggak dapat 2 lagi, ya wajar sebetulnya. Tapi kalau tetap memperoleh 2 kursi itu luar biasa. Itu kita melihat PDIP juga, kita harus jujur lah. PDIP untuk Bengkong Batu Ampar hebat. Ya. Penguasa di sana. Iya. Ya. Saya walaupun Pak Udin nggak kenal saya kenal beliau dari 2009. Ya. 2004 pun udah kenal. Beliau nggak duduk. Nah, beliau caleg 2004 saya udah tahu. Waktu itu masih nomor urut nomor 8. Nah, saya udah kenal beliau. Beliau mungkin baru kenal sekarang. PDI dengan adanya Pak Udin Sialoho, ya tambah lagi yang ketua DPRD Kota Batam sekarang Ya, Pak Nur dari Bengkong Batu Ampar. Ya kita bangga sebagai warga politik ini yang berdomisili di Bengkong Batu Ampar. Kalau nggak salah itu ketua-ketua DPRD Kota Batam itu dari Bengkong Batu Ampar. Nah dulu Pak yang dari Demokrat dulu Pak apa? Sebelum Cak Nur, Surya Sadi betul. dari Bengkong Batu Ampar juga. Nah jadi ya luar biasa juga Bengkong Batu Ampar nih, semangat untuk kontribusinya di dunia perpolitikan, dunia politik Kota Batam untuk memperjuangkan warganya yang mempunyai orang-orang yang ya luar biasa. Ya ketua-ketua DPRD Kota Batam itu asalnya dari Bengkong. Itu dulu. Ya. Pak Tarmizi ada pandangan lain mungkin. Baik. Untuk menjaga superiornya PDIP misalnya. Baik, kalau kita pasang target
tinggi, tentu ini semua partai akan memasang itu. Iya. Tidak hanya di PDI, tadi PKS pun memasang target 2. Kalau semuanya target seperti itu, jadi jumlah suara seperti ini apakah bisa dapat? Iya. Itu yang jadi pertanyaan gitu. Iya. Sedangkan jumlah pemilih itu kan hanya bertambah sedikit. Kalau di Batu Ampar itu ada 44.600 sekian. Di Bengkong ada 88.100, artinya 124.000. Kalau kita berkacamata pada pemilu-pemilu sebelum-sebelumnya, tingkat pemilih itu di antara kisaran 50 sampai 65%. Ya, kalau kita ambil katakan 65%. Jadi 1024 pemilih itu, kalau 60% berarti sekitar 90.000 suara. Ya. Kalau pasang target 3 bisa nggak capai itu. Artinya 90.000 kalau pasang target 3 misalnya, berarti kalau pembagian 2 berarti dia harus di 21.000 Mas. Ya. Kalau 2 pasang target 2 kan, dia 21.000, artinya 90.000 pemilih kita mengambil 21.000, apakah realitas gitu? Sudah pernahkah seperti itu? Ya artinya ya memang kalau kami sendiri ya memang memasang tetap target tinggi. Kita tetap optimis. Semua partai pasti akan optimis. Kami dapat 2 kursi, sekian kursi gitu lah. Kalau kami nggak muluk-muluk gitu loh Mas. Insya Allah dari Partai Gelora Dapil 2 ini insya Allah 1 Mas. Itu. Ya, baik. Bang Udin mungkin dijawab yang soal tanah kuburan Pak Udin, yang akan menjadi persoalan yang diangkat oleh Pak Tarmizi tadi. Nah, apakah selama ini tidak di Dewan itu tidak digaungkan atau bagaimana untuk? Jadi kalau terkait kepada lahan pemakaman ya, Mas ya, saya jauh-jauh hari sudah pernah menyampaikan itu. Ya. Bahkan saya kalau diklik ya mungkin dapat itu, rekamannya masih ada tuh di DPRD waktu kita pembahasan anggaran. Ya. Sampai saya bilang, dan itu kami bukan hanya ngomong doang, enggak. Kalaulah misalnya belum terjadi pelebaran, tapi masih ada tuh. Yang contoh di Setemiang misalnya, dan di Sungai Panas. Itu gapura pemakamannya itu boleh dicek, itu Udin Pesialuho tuh Pak, yang memperjuangkan itu, gapura itu. Ya. Ya, termasuk yang pemakaman Muslim dan Kristen. Kenapa itu saya berani mengatakan demikian? Waktu itu langsung saya bilang, kalau nggak kita yang hidup ini memikirkan yang sudah meninggal dunia, siapa lagi saya bilang. Karena sebetulnya kita ini kan semuanya kan toh ujungnya harus ke sana gitu. Nah, apa sih kita ini keberatan untuk menganggarkan dana yang sekian? Makanya sekarang itu beberapa pemakaman itu memang sudah ditata, Mas. Ya. Contoh yang di Temiang ya. Di Temiang itu sekarang kan sudah tertata. Bahkan lampu. Saya malah pernah sempat, mungkin ini ide gila dia. Ya. Saya bilang, kalau untuk pemakaman ini kenapa kita nggak bikin pemakaman yang sifatnya religius gitu. Artinya nanti itu kayak wisata religius. Saya bilang dulu, saya tawarin gimana kalau misalnya di daerah Barelang contohnya Mas. Saya bilang begitu. Loh, itu nggak bisa Pak katanya. Kita debat biasa Mas. Ya. Ya, kita biasa debat. Nggak bisa Pak, karena itu kan untuk begini. Enggak, saya bilang. Jangan kita buat seolah-olah pemakaman itu sesuatu yang yang Menakutkan misalnya. menakutkan, yang seram saya bilang. Saya sudah lihat, Mas. Ini kalau menyangkut pemakaman, kebetulan dulu Dinas Sosial dan Pemakaman itu di kami gitu. Ya. Ya. Komisi Di berapa? Komisi 4. Komisi 4. Di Termasuk Komisi pendidikan 4. juga ya. Termasuk pendidikan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan ya, kesehatan. Jadi memang ini komisi, kalau komisi sih teringat komisinya ini komisi air mata, Mas. Kenapa Ya. begitu? Ya, komisi air mata karena memang ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Dan alhamdulillah saya 12 tahun setengah nanti habis masa jabatan saya di Komisi 4 gitu. Nah, itu teringatnya. Kemudian untuk kayak saya bilang, kenapa harus begitu? Kenapa kita nggak memikirkan pemakaman ini yang kesannya itu harusnya seperti taman gitu. Contoh misalnya kita melihat pemakaman yang di daerah Jakarta sana, yang di daerah San Diego Hills itu. Itu pemakaman itu betul-betul seperti kayak lapangan golf, Mas. Nggak kelihatan di situ pemakaman.
dan indah gitu loh. Oke, itu membutuhkan dana. Ya, betul membutuhkan dana. Nah, waktu itu saya malah bilang, silakan saja yayasan-yayasan ya yang mau bekerja. Ya, ini kan sambil beramal sih sebenarnya ya Mas ya. Betul mereka juga membutuhkan dana. Ya saya bilang nggak ada masalah karena kita bisa juga membuatkan satu aturan untuk pengutipan daripada retribusi pemakaman gitu. Nah, dari sanalah sumber dananya sehingga mereka betul-betul bisa menata daripada pemakaman itu dan akhirnya pemakaman itu tidak menggambarkan suatu yang seram gitu, suatu yang menakutkan, yang menyeramkan, tidak. Tapi malah menenangkan hati gitu loh Mas. Itu yang kita minta gitu. Nah, memang untuk pemakaman yang di Batu Merah ya, jujur sajalah saya terbuka saja, memang kita kurang memberikan perhatian ya, kurang memberikan perhatian selama ini. Karena apa? Memang dibalik daripada mungkin ada masalah lahan ya, karena daerah Batam ini nggak bisa kita samakan dengan daerah-daerah lain Mas yang ada di luar kota Batam gitu, karena pengelolaan lahan di Batam ini tidak sepenuhnya oleh pemerintah kota Batam gitu loh. Tapi kalau misalnya pengelolaan lahan itu ada di tangan pemerintah kota Batam, mungkin kita nggak akan sesulit ini. Jangankan untuk mengolah Mas, untuk menganggarkan saja itu ada aturannya gitu loh. Kenapa? Karena yang si pengusul untuk anggaran itu tidak akan berani yang namanya ketika dibangun, selesai dibangun, suatu ketika diminta pertanggungjawaban oleh BPK. Ini kenapa dibangun sementara ini bukan lahannya Pemko? Contohnya begitu. Nah, jadi ini semuanya kami harus betul-betul mengikuti aturan gitu. Enggak asal-asal bangun ya, dan ini yang bisa kita buat ke masyarakat, kita sampaikan ke masyarakat bagaimana masyarakat juga mendapatkan pemahaman terkait masalah-masalah yang demikian gitu. Tapi intinya DPRD Kota Batam itu yang ada itu. Sampai hari ini kita masih care. Jangankan untuk masyarakat yang masih bergerak, untuk yang sudah tidak bernyawa pun kita masih care gitu. Baik. Oke. Baik, terima kasih Tribuners. Kita akan break sejenak, tapi nanti kita juga akan membahas mengenai pendidikan yang tadi disampaikan. Kebetulan komisinya di Komisi Pendidikan juga. Jadi rasanya pendidikan menjadi persoalan juga di Bengkong dan Batu Ampar yang harus kita selesaikan. Bersama kawan, serunya makan bakwan, asik ngobrol di kursi biru. Banyak pilihan calon anggota dewan. Lebih suka yang berpengalaman atau pendatang baru? Kita break sejenak. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota kalau dia pakai